Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. Our material today is about conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Apa yang dimaksud dengan conditional sentence? Ada yang menyebutnya dengan conditional sentence, ada juga yang menyebutnya dengan if clauses. Conditional sentences dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata if. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya berandai-andai atau berkhayal. Biasanya dalam bahasa Indonesia ada kata apabila, jikalau, kalau, seandainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sama dengan if. Conditional sentences dalam bahasa Inggris pada umumnya memiliki dua klausa atau clauses. To clauses artinya terdapat dua klausa dalam satu kalimat. Dan salah satu klausanya harus menggunakan kata if. Jadi contohnya begini, seandainya bla bla bla, koma, aku tidak akan bla bla bla. Oke, jadi ada dua klausa di situ. Nah, ada 4 tipe conditional yang umum dipakai, yaitu conditional type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, akan kita kupas satu persatu di video ini, yaitu conditional type 0, type 1, type 2, and type 3. Here we go to conditional sentence type 0. Conditional type 0 ini bukan conditional yang sesungguhnya. And you know why? Conditional type 0 digunakan untuk menyatakan situasi yang umum dan pasti atau fakta. Look at these examples. If I eat a lot, I gain weight. Kalau saya makan banyak, berat badan saya bertambah. That's my reality. Itu bukan kalimat berandai-andai. Itu adalah kenyataan. The next example, you feel hungry if you don't eat. Kamu merasa lapar jika kamu tidak makan. Itu juga adalah kenyataan. Kalau tidak makan, ya pasti lapar. Kemudian, the third example, if it rains, it's wet. Kalau hujan, ya basah. Itu juga bukan kalimat berandai-andai. Itu kenyataan kalau hujan ya pasti basah. Nah, perhatikan struktur kalimat pada contoh-contoh tadi. Semuanya menggunakan simple present tense. Dan itu adalah aturan dalam conditional type 0. Selalu menggunakan simple present tense. Nah, karena conditional type 0 ini bukan conditional yang sesungguhnya, maka kata if boleh digantikan dengan when yang artinya ketika. For example, when I eat a lot, I gain weight. When it rains, it's wet. When you don't eat, you feel hungry. Dan artinya sama dengan menggunakan kata if. Here we go, conditional type 1. Conditional type 1 digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan di mana situasi tersebut kemungkinan besar akan terjadi. Jadi, berandai-andai atau berkhayal tentang masa depan, tapi kita tahu pasti kemungkinan besar berkhayal atau berandai-andai tersebut akan terjadi.
Look at the formula of conditional sentence type 1. If plus simple present tense, subject plus verb 1, and main clause-nya simple future will plus verb 1. Look at this example. Andrew dan saya teman sekolah. Jadi setiap hari ketemu dia di sekolah. Nah, besok saya ke sekolah. Kemungkinan besar saya akan ketemu Andrew karena kita berteman di sekolah. If I see Andrew tomorrow, I will speak to him. Seandainya besok saya ketemu Andrew, saya akan ngomong sama dia. Kemungkinan besar saya akan ketemu Andrew karena dia teman sekolah saya. Contoh yang kedua. Sekarang lagi musim hujan. Tiap hari hujan. Kemungkinan besar besok hujan lagi. If it's bright tomorrow, we will go to a beach. Kemungkinan besar besok hujan dan kalau besok cuaca cerah, kami akan pergi ke pantai. Perhatikan struktur kalimatnya. If clause menggunakan simple present tense, sedangkan main clause-nya menggunakan simple future. Another example, contoh yang lain. If my friends come, I will be very happy. Pada kalimat if my friends come, pada if clause-nya kita menggunakan kata kerja come. Sedangkan pada main clause-nya tidak ada kata kerja, sehingga kita hanya menggunakan will ditambahkan dengan be. I will be very happy. Jika teman-teman saya datang, saya akan sangat bahagia. Okay, the last example. If I get up early, I will arrive at school on time. Jika saya bangun pagi-pagi, saya akan tiba di sekolah tepat waktu. The next is conditional sentence type 2. Conditional type 2 digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan di mana kita tahu atau yakin kemungkinan kecil terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi sama sekali. Conditional type 2 ini bisa disebut benar-benar berangan-angan atau berhayal. Look at the formula dari conditional sentence type 2. If plus simple past, subject plus verb 2, dan main clause-nya past future, yaitu cirinya would plus verb 1. Look at these examples. If Andrew were my friend, I would invite him to my birthday party. Jika Andrew adalah teman saya akan mengundangnya ke pesta ulang tahun saya. Perhatikan pada if clause itu ada auxiliary word sesudah subjek Andrew. Karena di sini tidak punya kata kerja, maka menggunakan to be were. Jadi semua subjek itu menggunakan were dalam conditional type 2. If Andrew were my friend, I would invite him to my birthday party. Pada if clause-nya menggunakan simple past tense dan pada main clause-nya I would invite menggunakan past future yang cirinya would plus kata kerja pertama. Di sini contohnya invite, would invite. The next example. If we hurried, we would
catch the bus. Jika kita buru-buru tadi, kita akan dapat mengejar bis tersebut. The next example. If it rains tomorrow, I would take a taxi. Jika hari hujan besok, saya akan naik taksi. Padahal sebenarnya sekarang sedang musim panas. Jadi dia cuma berhayal saja. Kemudian the next, I would help many people if I were a doctor. Saya akan membantu banyak orang jika saya seorang dokter. Jadi seandainya saya seorang dokter, saya akan membantu banyak orang. Mungkin kalian bingung kenapa biasanya kalian temukan di dalam lagu itu ada kata atau kalimat if I was you, seandainya saya jadi kamu. Padahal sebenarnya yang benar adalah if I were you. Tetapi itu tidak apa-apa. Walaupun kalian mau menggunakannya, tidak masalah dalam pembicaraan informal atau pembicaraan sehari-hari yang sifatnya tidak resmi. Dan tidak disalahkan. Tapi kalau kalian mau yang benar, maka gunakan were. Seandainya kalau kamu mau bikin skrip pidato dalam bahasa Inggris atau mau berbicara dengan orang yang kita hormati, yang sifatnya formal, atau ketika interview pekerjaan, maka kita menggunakan were. Okay, let's go on conditional type 3. Conditional type 3 digunakan untuk situasi di masa lalu yang tidak bisa diubah lagi. Yang muncul hanya penyesalan saja. Look at the formula conditional type 3. If plus past perfect, cirinya yaitu subject plus had plus verb 3. Sedangkan main clause-nya menggunakan past future perfect. Cirinya menggunakan subject plus would plus have plus verb 3. Look at these examples. If I had not met Andrew, I wouldn't have been broken-hearted. Pada if clause, if I had not met Andrew, perhatikan rumusnya. Setelah subjek ada auxiliary had, kemudian karena kalimat negatif maka ditambahkan not setelah had, baru kata diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Met itu kata kerja ketiga dari meet. If I had not met Andrew, seandainya saya tidak kenal dengan Andrew, I wouldn't have been broken-hearted. Saya tidak akan patah hati. Would ditambahkan not, kemudian baru diikuti have, baru ditambahkan been. Karena pada clause main clause ini I wouldn't have been broken-hearted, itu tidak ada kata kerjanya, maka digantikan oleh to be bentuk ketiga yaitu been. The next example. If they had not been busy, they would have gone to my birthday party. Pada if clause, had plus kata kerja ketiga, karena pada if clause-nya di sini tidak punya kata kerja, maka juga digantikan oleh to be bentuk ketiga yaitu been. If they had not been busy, jika mereka tidak sibuk, they would have gone to my birthday party. Mereka pasti sudah datang ke pesta ulang tahun saya. Main clause-nya would plus have plus kata kerja ketiga dari go yaitu gone.
would have gone. They would have gone to my birthday party. The last example. She would have passed the exam if she had studied hard. Pada kalimat ini diawali dengan main clause. Baru diikuti oleh if clause-nya di belakangnya. She would have passed the exam. Subjek she ditambahkan dengan would plus have plus kata kerja ketiga passed the exam. Dia akan sudah lulus ujian if she had studied hard. Jika dia sudah belajar keras. Had plus kata kerja ketiga dari study yaitu studied. She would have passed the exam if she had studied hard. This is the end of conditional sentence explanations. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Don't forget to click like, subscribe. Jika kalian suka, share ke teman-teman kalian. Kemudian beri komen. Thank you for watching. See you the next video. Bye.